Kisah Alqamah sahabat Nabi yang durhaka terhadap ibunya. Alqamah adalah sahabat Nabi yang taat beribadah. Ia tidak melalaikan sholatnya, baik sholat fardu maupun sunnah. Amalan puasa dan sedekahnya tidak terlewatkan. Suatu hari Alqamah jatuh sakit, sehingga istrinya tercengang melihat Alqamah yang terkapar dan mengerang-erang kesakitan. Akhirnya istrinya Alqamah mengutus salah seorang untuk menemui Rasulullah dan mengabarkan bahwa keadaan Alqamah sedang sakit kritis. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 3 sahabatnya, yaitu Ammar, Bilal, dan Su'aib. Mereka diutus untuk menemui Alqamah dan mengajarkan kalimat syahadat. Sesampainya di rumah Alqamah, ketiga sahabat itu begitu tercengang melihat Alqamah yang sedang terkapar dan mengerang-erang kesakitan. Dituntunnya Alqamah dengan menyebutkan kalimat syahadat, tetapi bibir Alqamah keluh, tak terucap sepatah kata pun. Akhirnya ketiga sahabat itu kembali lagi kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya, apakah Alqamah masih mempunyai orang tua yang masih hidup? Ketiga sahabat Nabi itu menjawab, ya, Alqamah masih mempunyai ibu kandung yang sudah tua renta. Sampaikan kepada ibunda Alqamah bahwa ibunda Alqamah diminta untuk menemuiku, atau aku yang akan menemui ibunda Alqamah. Akhirnya ibunda Alqamah dengan membawa tongkatnya dan tertatih-tatih berjalan ke rumah Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, ibunda Alqamah mengucapkan salam kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawabnya, ibunda Alqamah, apakah engkau tahu bahwa anakmu Alqamah sedang terkapar kesakitan? Ya Rasulullah, aku tahu, kabar ini sudah sampai ke telingaku. Biar saja ya Rasulullah, anakku sudah durhaka terhadapku. Biar saja dia harus merasakan apa yang aku rasakan. Dia sudah tidak memperdulikanku lagi semenjak dia mempunyai istri. Suatu hari Alqamah akan ke rumahku dan memberikan hadiah sehelai baju. Namun baju itu diberikan kepadaku baju yang buruk, sedangkan baju yang baru adalah untuk istrinya. Setelah itu, suatu hari aku berkunjung ke rumah Alqamah. Di meja terdapat sepiring kue dan rasanya aku ingin mencicipinya. Namun Alqamah melarang untuk mencicipi kue tersebut karena itu adalah untuk istriku. Ibu, itu kue kepunyaan istriku, nanti istriku marah kalau kue itu dimakan oleh ibu. Aku sangat sakit hati, Alqamah sudah menyakiti perasaanku. Akhirnya aku kembali pulang. Suatu hari aku mengutus salah seorang untuk pergi ke rumah Alqamah dan memberikan surat, yaitu meminta uang untuk membeli makanan. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah berurai air mata. Ya, ibunda Alqamah, aku paham apa yang engkau rasakan. Apakah engkau tidak akan memaafkan Alqamah yang sedang sakit? Aku tidak akan memaafkan anakku, ya Rasulullah. Para sahabat, ambillah kayu, kumpulkan kayu-kayu itu. Kemudian bertanyalah ibunda Alqamah kepada Rasulullah, untuk apa ya Rasulullah engkau mengumpulkan kayu-kayu bakar itu? Ya ibunda Alqamah, supaya Alqamah tidak menderita, aku akan bakar. Jangan ya Rasulullah, aku tidak tega melihat anakku dibakar di depan mataku.
Ya Rasulullah, aku maafkan anakku yang sudah durhaka terhadapku. Ya Rasulullah, aku maafkan anakku. Setelah itu Rasulullah mengutus lagi ketiga sahabatnya untuk melihat keadaan Alqamah. Akhirnya Alqamah sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kemudian Alqamah dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Kemudian Rasulullah ikut mengantarkan ke pemakaman Alqamah. Di ujung pusara Alqamah, Rasulullah berkata, "Wahai kaum Muhajir dan kaum Ansor, hormatilah ibumu, jangan sia-siakan ibumu, karena murka ibumu murka Allah, ridho ibumu ridho Allah."